Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, kalau sebelumnya kita main yang kecil-kecil, sekarang kita main yang raksasa lagi. Ini adalah Fuso Fighter yang FN62 Heavy Duty. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dam sama seperti yang ada di samping sini. Luar biasa besar. Ini seperti rumah berjalan ya. Di beberapa video sebelumnya saya juga udah sampaikan ini seperti rumah berjalan. Nah, ini adalah boleh dikata versi terbaru daripada si mobil barang atau mobil muatan atau mobil angkutan Mitsubishi. Kalau sebelumnya kan yang FM527 itu masih tetap ada sampai sekarang yang FM527 kepala kotak, tapi untuk pembaharuan maka si Mitsubishi memproduksi si Fighter ini dengan teknologi common rail yang tentu lebih modern, lebih efisiensi bahan bakar pula, dan tentu kadar untuk kandungan emisi bahan bakarnya lebih ramah lingkungan daripada yang sebelumnya yang pakai, orang bilang pakai injection pump kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya. Untuk spesifikasi teknisnya itu bisa didiskusikan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, untuk harga daripada mobil ini, harganya di kisaran 1,2 M. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, proses nego, lalu kemudian proses pembeliannya, syaratnya apa aja, berkasnya apa aja, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Di bawah silahkan di scroll ke atas untuk ketemu dengan nomor kontaknya dan atau link WhatsApp yang tinggal diklik di situ. Nah, Fuso Fighter FN62 Heavy Duty ini adalah mobil yang diperuntukkan untuk memuat barang, biasanya dipakai di medan tambang seperti yang kita lihat untuk spesifikasi yang ada ini. Ini adalah mobil dump yang ini baknya sangat besar sampai ke atas. Nah, dengan bak yang sebesar ini, artinya mobil ini mampu memuat beban dengan kapasitas yang cukup banyak. Di beberapa review video kita sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa ada yang pernah pakai Fighter memuat barang dengan jumlah 40 ton, itu bisa, dan seterusnya. Itu masing-masing masing-masing penggunanya pasti akan beda-beda karena itu bergantung dengan medannya, bergantung dengan kondisi jalannya pula, dan bergantung dengan kenekatan dan keberanian si drivernya. Nah, kalau kita lihat secara desain, si Fuso Fighter ini debatable. Sekali lagi soal desain itu selera ya. Teman-teman semua boleh beda, tapi menurut saya ini memang lebih modern kelihatannya daripada si kepala kotak. Dengan bentuk bentuk mukanya atau bentuk cabinnya yang ada di depan ini tidak terlihat kaku, lebih modern penampilannya. Lalu kemudian kalau kita lihat nih, lampunya ada dua susun, di atas ada lampu sen, kemudian di bawah ada lampu utamanya, lalu kemudian di bawah ada fog lampnya lagi, dan dengan desain yang tulisannya dibuat lebih pipih, Fuso, dengan ukuran tulisan yang sangat besar. Lalu kemudian perpaduan dengan grill warna hitam dengan si warna orange mobilnya ini menjadikan mobil ini kelihatan garang ya kalau kita lihat dari depan. Nggak kebayang kalau ditubruk mobil sebesar ini. Nah, ini ada grip untuk kita naik turun ke bagian atasnya. Kalau misalkan kita manjat, biasanya sih orang pijakan kakinya ke sini karena ini. Kalau mobil-mobil passenger boscu di sini plastik, yang ini besi semua. Jadi kalau misalkan ketubruk sama yang kayak ginian, itu nggak berasa plastik, berasa besi boscu. Nah, di sini ada towingnya juga untuk menarik mobilnya pada saat terjebak di kubangan lumpur misalkan. Emblem Fighter yang ada di sini. Kalau kemudian wipernya nggak bersusun satu arah, jadi dia membentuk huruf M ya, kayak gitu untuk wipernya. Lalu kemudian di sisi samping di sini ada lampu sen untuk bagian sisi sampingnya, sehingga orang yang ada di samping atau di belakang
itu akan melihat ketika mobil ini ingin berbelok, akan kelihatan di situ. Reflektor juga pada bagian sini, dan ini pijakannya terbuat dari semacam aluminium ya, atau besi ini, dan ini cukup kokoh. Nah, sayangnya ini kekunci, kita nggak ada akses. Nanti kita tunjukin yang ada di sana aja yang kebuka, karena tipenya sama. Jadi yang ini yang damnya lebih besar dengan yang ada di depan, nanti kita tunjukin lagi. Nah, untuk damnya ini, aduh nggak kebayang nih tingginya berapa meter, kurang lebih 2,5 meter ya, nggak 3 meter kurang lebih malah. Untuk ketinggiannya sangat tinggi ke atas. Dan ini kalau kita lihat, ini ada kepisah, jadi di sini ada tempat istirahat untuk si co-driver yang ada di dalam sini. Nanti kita tunjukin di unit yang satunya. Nah, kalau kita lihat di sini ada semacam lampu sampingnya lagi di sini, atau sekilas seperti reflektor. Ini kalau kena cahaya lampu di malam hari itu menyala, jadi akan kelihatan dari samping. Dan ini fungsinya sekali lagi di beberapa review truk sebelumnya untuk pengaman ketika ada orang, anggaplah motor tiba-tiba jatuh, nggak langsung masuk ke dalam. Kebayang nggak kalau misalkan kalian bawa motor dari belakang, kesenggol atau keserempet, jatuh ke dalam, terus digilas sama 1-2 sudut atau 2 titik roda yang ada di sini. Udah jadi gepeng pastinya. Nah, di bagian atas ini ada kayak ginian lagi, stiker-stiker untuk reflektor ketika terkena lampu, sehingga orang yang ada di bagian samping bisa melihat bahwa mobil ini sebesar ini. Nah, saya aja tingginya kurang lebih cuma segini ya, nyampe di sini tingginya, di titik kuning itu. Coba dilihat secara keseluruhan, mobil ini sangat tinggi ke atas. Dan ini untuk bukaan pintu damnya ketika si muatannya diturunkan dengan menaikkan PTO ya istilahnya, yaitu. Nah, kalau kita lihat ini plat besinya sangat tebal. Nah, ini bisa kita lihat ketebalannya kurang lebih kayak gini. Ini sangat tebal, dan biasanya di sini kayu, tapi ini enggak, besi semua. 1, 2, 3 susun batang besi, baja yang dipasang di situ. Dan ini adalah towing lagi untuk menarik mobil yang di belakangnya kejebak lumpur, atau misalkan mobil ini mau ditarik ke belakang, bisa dengan itu. Nah, untuk lampunya sudah dipasangin protektor kayak gini, jadi dan ini dia lentur ya. Nah, ini lentur di sini, dan ini lampu belakangnya pasangin protektor, karena memang ini adalah mobil tambang, so akan sering bertemu dengan material-material padat dan keras. Jadi kalau nggak dipasangin protektor ya akan mudah pecah. Nah, ini lalu kemudian untuk bannya, kalau kita lihat dia pakai ban dengan profil yang lebih kasar ya. Kalau untuk mobil-mobil sekelas Triton ini ban MT ya, kurang lebih. Sini cuman M840, nggak tahu ini tipe bannya apa gimana. Nah, kayak gini. Dan ini adalah mobil dengan 10 roda 6x4. Jadi penggerak rodanya, penggerak bannya, penggerak mobilnya atau penggerak rodanya lah ya. Di sini ada 2 gardan. Nah, bisa kita lihat dari sini nih gardannya. Nah, ini gardannya sangat amat besar, super besarnya gardannya. Nah, kayak gitu. Untuk pengeremannya kurang lebih ada di sini. Tangki bahan bakar ada di sebelah kiri yang ada di sana. Nah, itu ini ada snorkel untuk menghirup udara pada saat mobil ini difungsikan, baik itu di jalanan biasa maupun di medan berlumpur. Nah, sekarang ini yang kedua. Jadi sama tipenya adalah Fuso Fighter yang FN62, sama tipenya. Ini mau berangkat lagi nih, proses delivery ke usernya. Nah, nih cuman yang ini lebih besar damnya ya, lebih besar baknya. Ini akan proses delivery lagi. Dan kalau kita lihat nih tipenya sama, cuman beda di bak aja. Nah, tangki bahan bakarnya kita lihat ada di sini. Ini sangat besar. Entah berapa liter, kurang lebih mungkin 150 atau 200 liter ya, kurang lebih ya. Untuk lebih jelas silahkan tuliskan di kolom komentar kalau ada yang lebih tahu. Nah, itu. Nah, ini sama fungsi yang ada di sebelah tadi untuk menghindari ketika ada orang jatuh langsung masuk ke dalam. Cuman ya kurang panjang sih, ini mestinya nyampe ke sini.
Karena di sini kan masih ada rongga sedikit untuk orang bisa jatuh, ya kayak gitulah. Nah, ini adalah oli untuk PTO-nya. Mesti menggunakan oli hidrolik dengan ISO VG46. Nah, kayak gitu. Ini ada tiga yang akan diberangkatkan di sini. Luar biasa besarnya mobil ini. Nah, salah satunya yang ini. Ini lagi proses persiapan untuk dikirimkan ke usernya. Tapi sebelum dikirimkan ke usernya, ini lagi dicek dulu, nah nih, bagian dalamnya seperti ini. Kalau kita lihat si Fighter ini bukaan pintunya 90 derajat. 90 derajat bukaan pintunya, jadi sangat mudah untuk kita masuk ke dalam. Dan di sini ada grip atau pegangan untuk kita naik ke atas dan masuk ke dalam. Di sini ada lagi, jadi ada dua. Cuman untuk pijakan kaki, yang satu mesti mijak di ban sini, lalu kemudian mijak ke sini, baru kita bisa naik. Nah, kita coba intip kondisi kabinnya seperti apa. Ups. Nah, ini kondisi kabinnya. Nah, untuk bagian atas plafonnya dia cukup mewah ya, plafonnya dengan material seperti ini, sama pada mobil-mobil passenger. Lalu kemudian, nah untuk joknya ada 3 di bagian depan, 1 di sini. Lalu kemudian yang tengah bisa dijadikan cup holder juga karena sandarnya bisa dilipat. Cuman di sini lagi ada barang ya, orangnya udah mau berangkat soalnya. Nah, di bagian sebelah kanan sana si tempat drivernya, dan ini panjang sekali. Kalau di tengah sini dilipat terus jadi cup holder, orang duduk kiri kanan sini, waduh kayak orang apa ya? Kayak lagi nggak akur. Kayak itu. Nah, kita lebih dekat lagi. Nah, di sini ada tempat untuk istirahat si co-drivernya. Jadi kalau misalkan yang satunya lagi bawa mobil, di sini yang satunya bisa tidur. Dan ini panjangnya kurang lebih 2 meter, kurang lebih ya. So, ini sangat muat kok untuk satu orang bisa tiduran di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini. Nah, cuman yang di belakang ini kaca belakangnya udah nggak berfungsi lagi karena di belakang ada dam. Jadi nggak bisa ngelihat apa-apa ke belakang. Itu tertutup dengan sempurna oleh si damnya yang ada di belakang situ. Ini kita mesti loncat-loncatan buat naik turun ke mobilnya karena memang mobilnya sangat tinggi. Nah, itu kita ke sebelah kanan sisi driver. Aha. Untuk door trimnya sama, bukaannya 90 derajat, jadi terbuka secara keseluruhan dan memudahkan kita untuk naik turun ke mobilnya. Dan di bagian drivernya di sini ada pengaturan untuk high adjuster juga. Nih, naik turun. Dan di sini ada pengaturan untuk ketinggiannya lagi. Nah, ini ketinggian ya, high adjuster juga nih. Cuman kalau yang ini lebih kepada si apa ya? Nih, sudut kemiringan dudukannya. Jadi yang ini bisa dinaikkan atau diturunkan di bagian sininya. Kalau yang ini menaikkan posisi duduknya secara keseluruhan. Dan yang ini adalah pengaturan untuk sudut reclining. Di sini ada grip lagi untuk memudahkan kita naik, dan sekali lagi mesti memijak ke sini, dan ya pegangannya mesti ke sini harusnya. Ini lebih kokoh. Ini biasanya untuk pengaturan konstan gasnya pada saat PTO-nya akan diangkat. Seingat saya seperti itu. Lalu kemudian ini pengaturan untuk setirnya. Nah, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa teleskopik ya, cuman bisa tilt. Kayak gitu. Tuas gasnya, tuas remnya, lalu kopling ada di sebelah kiri. Dan di sini ada pengaturan untuk nah, ini joknya bisa di lock kayak gitu ya. Nah kayak gini dinaikkan, nggak bisa turun. Nah, ini untuk menaik turunkan, kurang lebih kayak gitulah, mengangkat dan menurunkan. Ini sepertinya untuk slidingnya, maju mundurnya yang ada di sebelah sini. Lalu kemudian kita intip bagian atasnya. Aha. Nah, untuk bagian atasnya setirnya seperti ini, besar. Joknya model racing, model balap ya, atau model pocong. Duduk di atas truk seperti ini berasa seperti raja jalanan, karena bahkan truk
yang ada di depannya pun kita sejajar dengan posisi paling atas di bagian cabinnya. Ini sangat besar dan ini sangat nyaman karena cabinnya ini untuk truk ya nggak bisa dibandingkan dengan mobil passenger, tapi ini nyaman, nggak kaku, kita bisa goyang-goyang di atas. Dan ini parking brake-nya pasti mekanikal, transmisinya 8 percepatan ya. Ada LO-nya yang lebih tahu tentang dunia truk, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Di sini ada petuas PTO-nya. Nah, untuk arah semburannya ada di sini. Untuk pengaturan dinginnya dan seterusnya ini nggak ada AC-nya ya, cuman ada blower aja. Lalu kemudian dengan arah semburan. Nah, seperti ini. Untuk arah pandang ke depan sangat luas, karena kacanya juga sangat besar dan dashboardnya posisi agak ke bawah, jadi kita bisa ngelihat ke bawah nih. Seperti itu. Nah, lampunya pakai LED. Nih, punya kanan juga ada. Ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada tempat buat naruh file. Sini ada sun visor dengan car holder. Speaker ada di sini, dan di sini bisa dipasangin tirai kalau misalkan kita mau lebih private lagi untuk sisi dalamnya. Tinggi ya. Nah, bicara soal truk otomatis, siapapun di antara kalian yang menginginkan mobil seperti ini pastinya memperhitungkan untung ruginya. Apa sih keuntungannya kalau misalkan saya ngambil Fighter dan yang lainnya? Nah, yang jelas yang pertama dari sisi tenaga dan performa, mesin daripada si Fighter ini harusnya lebih bertenaga. Karena kenapa? Mobil ini memang memiliki mesin dengan teknologi yang baru, yaitu Common Rail, dan harusnya lebih hemat bahan bakar pula dengan teknologi Common Rail-nya itu. Lalu kemudian untuk layanan service spare part-nya mudah, karena memang Mitsubishi adalah salah satu dealer mobil barang atau mobil komersial seperti ini yang itu kantornya atau cabangnya ada di mana-mana, sehingga layanan service dan spare part-nya pula itu ada di mana-mana dan tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Nah, dari dulu orang udah tahu bahwa Mitsubishi adalah mobil dengan durabilitas yang tinggi dan kebandelan mesin yang tahan lama, sehingga lebih bisa dipakai lama dan lebih awet untuk dipakai di medan tambang. Nah, selain si Fighter ini, di sini ada Fuso Canter juga yang 125 PS, lalu kemudian Super HDX 6.6, dan termasuk yang ada di sini yang 136 PS yang HDL, si kepala lebar dan bodi panjang nih. Nah, itu yang bisa kita update informasi kali ini tentang truck review. Semoga ini bermanfaat dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.